Aku mau cerita nih, mau sharing sedikit ya. Boleh. Banyak juga boleh. Iya, pas yang kita seenergi kita cerita boleh. Kemarin itu tau nggak? Kan saya lagi kelangkangan nih ceritanya. Kan udah lama ya nggak nyamperin teman-teman di kantor yang lama, teman-teman juga yang sering saya ajak sharing. Nah kita maunya sih berbagi aja sebenarnya. Cuma ada satu hal yang menarik yang saya temukan di lapangan. Apa tuh, Bi? Ini kan kita bicara proteksi lah, kan zaman sekarang kan perlu yang nomor satu ada proteksi. Begitu terdengar kata proteksi, mereka rasanya sudah nyaman banget ya, karena dia dengan mereka tuh dengan bangganya karena mereka sudah ada proteksi yang didapat oleh dari perusahaannya. Oh, nah, kebanyakan sih begitu ya. Iya, menurut Bonto gimana ya, apakah itu sudah cukup? Nah di zaman yang seperti sekarang yang tidak menentu ya, udah cukup dengan adanya proteksi yang dari perusahaan. Bonto gimana? Kalau ini menurut saya ya, menurut kacamata saya, kita di sini sama-sama belajar ya Bu ya. Mungkin teman-teman di sini juga kalau sudah ada yang tahu atau yang belum tahu, kita sama-sama belajar. Ini kalau menurut kacamata saya, kalau asuransi dari perusahaan, namanya aja dari perusahaan. Proteksi ya. Ya, proteksi ya. Artinya manfaatnya itu akan didapat pada saat mereka sedang bekerja. Iya, pada saat mereka jadi pegawai. Nah, jadi pegawai itu kan belum tentu. Iya. Ya, siapa tahu Tuhan berkehendak lain kita jadi bos. Benar nggak? Otomatis kalau kita sudah tidak kerja lagi di perusahaan itu, berarti kan keluar. Iya. Berarti asuransinya di stop. Begitupun seluruh keluarga. Tidak lagi ada jaminannya. Itu satu. Kalau dapat rezeki lebih bagus. Yang kedua adalah yang sangat menyedihkan ini kalau terkena penyakit kritis, Bu. Tiba-tiba seperti itu sudah lama di perusahaan, terus keluar dan proteksinya keputus, tiba-tiba ada penyakit kritis. Iya, contoh misalnya mereka sudah mengabdi 15 tahun, 20 tahun. Kita nggak pernah tahu ya, sedangkan waktu dia mengabdi kerja tuh dia menjadi seorang karyawan yang best lah ya, yang loyalitasnya bisa diperhitungkan di perusahaan itu. Ya. Tapi begitu dia terkena penyakit kritis, sekarang saya tanya nih ke teman-teman, ada nggak sih sebuah perusahaan yang mau mempekerjakan orang yang sudah sakit gitu ya? Nah, coba nanti ditanya ya, dijawab ya dalam hati, di komen juga boleh ya. Nah, menurut Bu bagaimana? Pastilah berpikir ya, yang masih sehat aja masih di interview segala, kesehatannya seperti apa, apalagi yang sudah sakit mau seperti apa perusahaan kedepannya kan seperti itu. Betul. Akhirnya mungkin dengan kata-kata yang diperhalus dirumahkan. Nah, sedangkan pada saat orang sakit kritis, kalau dia sudah dirumahkan, otomatis asuransi yang tadi katanya dari perusahaan di-stop. Karena dia sudah tidak lagi jadi pegawai di sana, dan itu biasanya di take off-nya itu satu keluarga. Nah, sedangkan tulang punggungnya tadi sakit kritis. Nah, tadi kan pertanyaan di awal, Bu, masih butuh apa enggak? Sebenarnya menurut saya itu sangat-sangat butuh. Jadi untuk melengkapi asuransi yang dari perusahaan itu bisa pada saat dia bekerja masih sehat, benar, Bu, masih ada penghasilan yang masih produktif, jadi disisihkan. Apalagi kalau masih muda. Itu bisa disisihkan dari 5 atau 10% dari gaji bisa ikut di asuransi swasta atau asuransi pribadi. Karena namanya pribadi artinya itu tergantung dari kita sendiri, individu. Tidak tergantung dari perusahaan. Nah, pahitnya hal yang nomor 2 tadi terjadi ya. Dia terkena penyakit kritis, misalnya dirumahkan sama perusahaan tersebut, akan keluar uang santunan. Nah, uang santunannya berapa? Tergantung kita maunya menyisihkan uang berapa pada saat kita masih produktif itu, Bu. Jadinya kan itu bisa jadi buat modal usaha atau untuk biaya-biaya pada saat sakit kritis, gitu, Bu. Jadi kalau tadi pertanyaan kayak Bu sudah cukup, menurut saya belum cukup. Berarti masih sangat perlu ya. Benar. Karena menutupi ya. Benar. Saling menutupi gitu. Benar. Saling melengkapi. Karena sakit kritis itu, Bu, kelihatannya seperti gunung es. Kelihatannya kecil ya. Kecil banget. Padahal di bawahnya itu, sampai ke bawah. Saya ada cerita nih, Bu, mungkin kenal juga ya. Teman
saya yang waktu itu, nah Apa itu? mertuanya itu sakit kritis, itu padahal dia sudah punya asuransi. Dia punya asuransinya juga yang lumayan bagus ya teman-teman, yang mobil. Padahal di rumah sakitnya cuma sebentar. Ya Berapa kan? hari itu? Di rumah sakitnya kalau nggak salah 5 apa 8 hari. Tapi setelah keluar dari rumah sakit harus kemo, harus terapi ini, terapi itu, dan dia sudah tidak bekerja. Di situ itu biaya Perawatan yang setelah keluar dari rumah sakit itu harus ya? panggil suster di rumah. Ya itu Bu yang kadang-kadang nggak terpikir ya sama teman-teman yang kurang mengerti apa sih sebenarnya, apa sih fungsinya nih Fungsinya asuransi. di mana aja gitu ya. Mereka berpikir Pada saat sakit aja ya, obati sembuh. Nah, Benar, ternyata benar. setelah di rumah masih ada rentetannya lagi. nah itu ya gunung es. kadang-kadang gunung esnya tuh tadi, kadang-kadang orang bilang udah cukup punya BPJS, atau aku udah di cover nih sama kantor, merasa mereka cukup, sudah aman. Mereka tidak mau spend uang yang sedikit, padahal manfaatnya nanti di kemudian hari luar biasa. Itu yang kalau untuk sakit kritis, gunung esnya itu mengakar Ibu ya. Dan tidak selesai ya. Dan efeknya nanti yang jaga ikut sakit, kadang yang malah lebih yang kadang-kadang yang jaga bisa ikut nggak kerja. Lebih sakit lagi ya, harus menungguin merawatnya entah sampai kapan kan seperti itu ya. Sampai Tuhan memanggil ya. Nah, Berarti itu penting banget dong ya pada saat masih penting, bekerja, Bu. meskipun sudah tercover oleh perusahaannya. Betul. Berarti kita harus tetap menyisihkan beberapa pun ya, yang penting untuk kedepannya kita masih bisa terjamin. kan, seperti Nah, itu. karena kita nggak pernah tahu ya, apalagi dengan gaya hidup masa kini ya. Ya, semua orang sibuk sama gadget, kurang bergerak, ya kan, mageran, makan sembarangan, gitu ya teman-teman ya. Thank you, luar biasa hari ini bisa ketemu dan kita tetap ya bagikan berita yang baik ini ya. Kita buat saling semua. mengedukasi Iya. ya Bu ya. Oke, thank you, kita sampai ketemu lagi Iya, ya. oke. Jadi sudah terjawab ya. Sangat terjawab. Perlu atau tidak? Jawabannya